Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa jaga kesehatan lah. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa, yaitu Muhammad Safriza. Ya, Safriza nanti bacakan doa, pimpin doanya. Ya, Safriza, kita bersedia bacakan doanya? Lanjut, langsung Bu. Ya, baca doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Muhammad Safrizal yang sudah membacakan doa pada hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa meneliti secara lebih mendalam tentang perilaku di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Dan yang kedua yaitu siswa dapat menyajikan keterkaitan antara perilaku Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan kualitas keimanan seseorang. Nah, jadi nanti di sini kita akan menganalisis perilaku apa saja yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta apa sih kaitannya perilaku tersebut dengan kualitas keimanan seseorang. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran, nanti Ibu ingatkan lagi kita absennya di Google Classroom ya. Nanti kalian isikan ya absennya di Google Classroom. Ya. Oke, Bu. Untuk di Google Meet Ibu tidak absen. Jadi nanti Ibu absennya di Google Classroom aja. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, minggu tadi kan kita sudah mempelajari tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ada yang masih ingat surahnya? Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ada yang masih ingat? Nah, enggak Bu. Tidak ingat. Ya, ini nanti Ibu tampilkan ya di PPT nanti surahnya. Ya. Ya, apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah terlihat atau belum? Belum Bu. Sudah Bu. Ya. Ibu share dulu ya. Sambil Ibu bacakan ya untuk mengingat surahnya. Ibu bacakan aja dulu surahnya, nanti kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, itu tadi bunyi Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, ada yang bisa bacakan? Jasmine? Jasmine? Tolong bacakan surah Al-Hujurat ayat 10. Maaf Bu, kalau lagi halangan bisa lah Bu. Oh, masih berhalangan. Ya, kita ganti aja. Yang tidak berhalangan, Rahmawati? Ini Bu. Ya, tolong bacakan ya, untuk kita mengingat surahnya. Gitu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhawaykum wattaqullaha. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sadaqallahu. Ya, itu tadilah bunyi Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, di situ kan ada artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, di situ perilaku apa yang dapat kita ambil dari surah Al-Hujurat ayat 10? Perilaku apa saja yang diperintahkan oleh Allah di situ? Ya, ada yang tahu? Di surah sini ada perilaku apa saja? Perilaku persaudaraan, Bu. Ya, persaudaraan. Apa lagi? Selain persaudaraan? Silaturahmi mungkin. Iya, silaturahmi. Apa lagi? Ada lagi? Mendamaikan? Mendamaikan saudara kita yang berselisih. Ya. Nah, misalnya kita melihat teman kita ada yang berkelahi misalnya. Nah, di situ kita harus melerai, jangan dilihatkan saja. Kalau kita dilihatkan saja berarti kita ikut berdosa. Ya, jadi kita harus melerai dan mendamaikannya. Kenapa kita harus mendamaikannya? Karena kan di surah Al-Hujurat ayat 10, apabila kita melihat teman kita yang berselisih, kita harus mendamaikannya. Iya. Oh ya. Nah, itu tadilah yang ada di surah Al-Hujurat ayat 10. Sekarang kita ke Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, Ibu bacakan aja suratnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, artinya janganlah kamu berprasangka buruk. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Nah, di surah itu tadi, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Jangan membongkar aib. Ya, jangan membongkar aib lah, jangan membongkar aib dan jangan berprasangka buruk lah kepada orang lain. Ya, itu tadilah. Nah, jadi di dalam surah Al-Hujurat 10 dan 12 tadi kaitannya dengan keimanan seseorang apa? Kaitannya dengan keimanan seseorang? Ada yang bisa mengaitkannya? Misalnya jangan berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk berarti orang itu beriman atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Iya.
Nah, itu tadilah ya untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Kita simpulkan bahwa prasangka buruk dan damai itu ada kaitannya dengan keimanan seseorang. Apabila seseorang suka damai, suka berprasangka baik, maka iman seseorang itu akan bagus. Ya. Nah, itu saja kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.